Hello everyone, masih bersama Estecloud di sini. Ya, mohon maaf atas keterlambatan upload pada kesempatan kali ini, tapi Estecloud di sini senantiasa memberikan manfaat kepada kalian. Langsung aja di bagian sini ya, kita akan melanjutkan ke bab 3 yaitu SEO for WordPress. Yes. Pada kesempatan kali ini temanya adalah produksi konten dengan kualitas terbaik. Nah, iya betul, produksi konten dengan kualitas terbaik. Maksudnya apa? Nah, itu dia. Kita harus mengerti apa itu komponen halaman website yang optimal dulu, gitu. Baru kita bisa memproduksi konten dengan kualitas yang terbaik. Sip ya. Lalu di bagian sini Estecloud berkata, kalau kamu perhatikan ya, di bagian sini konten, oke. Konten adalah komponen utama dalam halaman website. Artinya, konten memegang peranan terbesar dalam optimasi one page. Atas optimasi on page. Jadi di halaman utama Google. Nah, intinya kalau kamu mau mengoptimasi SEO, kamu harus mengoptimasi konten, gitu ya. Nah, di sini ada catatan kecil ya. Mustahil untuk mendapatkan peringkat 1 tanpa punya konten yang berkualitas. Itu sangat luar biasa, mustahil banget ya. Kalaupun kamu bisa, itu kamu sudah famous dulu. Bukan artikelmu dulu yang famous, tapi orangnya dulu famous. Misal artis, itu bisa. Tapi untuk kita, itu mustahil teman-teman ya. Nah, ciri-cirinya nih ya, kita kan bahas konten ya. Konten untuk optimasi SEO. Nah, kita harus mengerti konten yang berkualitas itu seperti apa. Ada 5 ciri-cirinya guys ya. Langsung aja di bagian sini. Yang pertama, ciri-cirinya itu pemberi informasi yang tepat dan akurat. Oke, saya harap kalian sudah paham seperti ini. Pemberi informasi yang tepat dan akurat. Artinya, kamu tidak hanya mengandalkan satu sumber ya, kamu mengandalkan minimal 3 sumber. Oke, jadi artikel yang kamu tulis atau konten yang kamu sajikan itu sangat luar biasa fakta gitu loh ya. Jangan sekali-sekali memberikan sebuah hoax gitu. Yang kedua adalah lebih menonjol dibandingkan konten lain yang sejenis, entah itu dari sisi copywritingmu, entah itu dari sisi thumbnailmu yang kamu buat dari AI, terus entah itu kamu bisa menggunakan emoticon, gitu ya. Itu akan lebih menonjol dibandingkan konten lain yang sejenis. Oke, bisa dimengerti ya. Lalu yang ketiga adalah disimak dalam waktu panjang oleh pengunjung. Ini akan otomatis jika syarat pertama itu terpenuhi. Jadi seperti apa? Jadi seperti ini ya. Pemberi informasi yang tepat dan akurat. Oke. Ketika kamu memberikan sebuah informasi yang tepat dan akurat, otomatis ya akan disimak dalam waktu panjang oleh pengunjung. Nah, ini berkesinambungan. Bagus. Lalu di bagian sini ada yang keempat juga. Bisa membangkitkan perasaan kagum, terhibur, bahagia, dan lain-lain. Nah, misal kalian membuat sebuah konten, membuat sebuah artikel ya, gaya bahasa kalian itu enak banget, dibaca itu enak, terus ada selipan canda tawa sedikit, itu kan bisa membangkitkan perasaan kagum, terhibur, gembira ya. Si pembaca kan bisa mengerti, wah ini bagus banget kalau baca di sini aja. Gitu ya, bisa dipahami ya. Lalu di bagian sini ada juga menyelesaikan permasalahan pengunjung. Nah, kuncinya ada di sini guys ya. Ya, seperti itu. Bisa dimengerti? Belum? Oke, jadi gini. Pemberi informasi yang tepat dan akurat ya. Ketika kamu memberikan sebuah informasi yang tepat dan akurat, otomatis akan disimak dalam waktu panjang oleh pengunjung, yang kemudian akan menyelesaikan permasalahan pengunjung. Jadi 135 ini berkesinambungan guys ya. Bisa ke bawah, bisa ke atas. Nah, tinggal yang kalian olah itu 1, 2, dan 4. Ini ya, 2,
dan 4. Nah, itu. Jadi itu ya, kalian bisa otak-atik nomor 2 dan 4. Kalau kamu memberikan konten dengan sepenuh hati, 135 ini pasti akan terpenuhi ya. Agar kalian berbeda sedikit ya, kalian pahami nomor 2 dan nomor 4, pasti kalian akan naik ya. Nah, di bagian sini kan tadi kan kita membahas agar kontennya berkualitas itu seperti apa. Nah, di bagian sini itu kita harus memahami juga Google itu atau mesin pencari itu tidak suka konten yang seperti apa. Google atau mesin pencari itu tidak suka konten yang kurus. Nah, konten yang kurus itu seperti apa? Konten yang tidak berbobot, mengandung hoax, ya, membicarakan orang lain tanpa menggunakan data dan lain sebagainya. Itu termasuk konten kurus dan kontenmu itu sedikit. Misal di bagian sini kamu hanya memberikan 50 kata. Itu termasuk konten kurus. Konten pendek juga konten kurus gitu ya. Lalu tidak memberikan nilai tambah bagi pembaca. Nah, misal di bagian sini saya ingin mencari di mesin pencari 3 hal yang akan bikin saya kurus. Saya akan lihat, wah ketemu nih websitemu misal ya. Ini 3 cara manjur agar kamu bisa kurus. Ketika aku lihat, oh cuma 3 ini. Itu dia yang akan menjadi catatan kamu. Seharusnya di bagian paling bawah, ketika kamu sudah memberikan 3 caranya, kamu memberikan 1 bonus ya. Tambah metode ini akan meningkatkan efektivitas. Jadi itu ada bonusnya. Jadi sehingga ya memberikan nilai tambah bagi pembaca. Bukan hanya 3 saja, tapi kasih bonus 1 kayak gitu. Biar si pembaca tuh wah, terkagum-kagum gitu ya. Nah, yang ketiga itu ini ya, tidak original. Misal ya, seperti apa contohnya Bang, kan gitu. Ini adalah halaman website. Ini adalah search engine. Ya, ini search engine. Search engine ini Google. Oke. Terus di sini ada yang cari. Ada yang cari 3 cara kurus. Nah, di sini kan ada detik.com misal. Nah, kamu di sini ambil artikel dari detik.com. Kamu paste di website kamu. Otomatis konten kamu tidak original. Betul? Betul. Nah, efeknya apa? Di sini kan sudah ada. Detik.com kan posisi paling atas. Ini sudah ada. Yang mengakibatkan tidak boleh ya menjiplak itu apa? Kamu pasti akan kalah. Rankmu pasti akan kalah. Posisinya di bawah, paling bawah. Ya, karena sudah ada yang efektif di sini, pembacanya sudah banyak, tracking historisnya sudah banyak, otomatis mati. Ya, kontenmu akan mati kalau kamu hanya mengandalkan copy paste, tidak original, gitu. Kecuali kamu bisa memparafrase. Memparafrase itu kayak ketika ada satu kalimat, kamu bisa, ketika kamu membaca sebuah kalimat, kamu bisa membuat kalimat sendiri. Itu dia, dengan gaya bahasamu sendiri. Itu dia yang dinamakan parafrase, ya. Lalu yang keempat adalah Google tidak suka membuat si pembaca frustasi karena kualitasnya rendah. Ini juga ada kesinambungannya 1 dan 4 gitu. Membuat pembaca frustasi itu yang dimaksud apa? Yaitu tadi tidak memberikan informasi yang tepat ya. Kamu hanya mengandalkan 1 sumber, ya itu saja. Kualitasnya rendah. Kemungkinan salah itu besar. Informasi yang kamu sampaikan kemungkinan akan salah karena hanya mendukung 1 sumber. Tidak meriset apa yang sedang kamu tulis atau membuat konten gitu. Itulah pentingnya kamu meriset untuk mendapatkan
pengunjung original yang sangat luar biasa, erat banget gitu ya kekuatannya. Dan Google tidak suka keempat hal tadi, sehingga mengakibatkan, nah akibatnya itu apa? Bisa jadi ya, kemungkinan terparahnya adalah konten seperti itu beresiko penalti, terutama kontennya tidak orisinil, akan di blacklist ke Google Search Engine. Jadi gitu ya, bab 3 pada kesempatan kali ini. Semoga kalian belajarnya terus berlanjut ya. Saya ST Cloud pamit undur diri. Bye bye semuanya. Ciao.